Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin awad. Insyaallah kita akan memulai pelajaran akidah. Pelajaran pertama tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi teman-teman sekalian dimohon untuk menyimak materi yang Ustadz berikan, yang Ustadz sampaikan, disimak dengan baik. Kemudian yang penting-penting mohon dicatat apa itu pengertian qada dan qadar, terus terbagi menjadi berapa, contohnya seperti apa. Jadi mohon kepada adik-adikku sekalian untuk mendengar sampai selesai. Halo siswa dan siswi yang luar biasa. Apakah kalian tahu apa itu qada dan qadar? Pengertian qada adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan pengertian qadar adalah rencana yang telah diberlakukan Allah terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian ada 4 hal yang teman-teman harus ketahui, yaitu yang berkaitan dengan qada dan qadar. Nah, yang pertama adalah takdir. Takdir adalah suatu peristiwa yang terjadi di alam raya, di alam semesta ini, yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Takdir dibagi menjadi 2, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah mutlak, tidak dipengaruhi ikhtiar manusia. Contohnya adalah kematian, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan takdir mu'allaq dipengaruhi ikhtiar manusia. Contohnya kecerdasan, kekayaan, kesehatan, keahlian, dan lain-lain. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan pengertian yang detail apa itu yang dimaksud dengan takdir mubrom. Takdir mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat diletakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun dalam takdir mubrom merupakan mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya bisa memohon agar meringankan takdir yang telah ditetapkan serta mempunyai kesabaran dalam menghadapinya. Contoh takdir mubrom diantaranya adalah yang pertama, kematian. Ini adalah ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak dari kematian. Akan tetapi, manusia bisa berdoa, beramal soleh agar kematiannya termasuk kematian yang husnul khotimah. Yang kedua, musibah kecelakaan. Pernah mendengar sedekah bisa menghindarkan kita dari musibah? Ketetapan kapan kita akan mengalami kecelakaan adalah mutlak, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, dengan memperbanyak sedekah bisa jadi yang semula ditetapkan kita mengalami kecelakaan yang berat, misal patah tulang, bisa jadi kita hanya mengalami lecet-lecet dalam kecelakaan tersebut. Nah, yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Jadi, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sertakan peran manusia
melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, sedangkan hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa contoh dari takdir mu'alaq. Yang pertama, jika Anda ingin pandai atau unggul di beberapa bidang, maka Anda harus berusaha lebih giat daripada yang lainnya. Anda harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini Ustadz akan memberi contoh nih. Misalnya, adik-adik sekalian, ya teman-teman sekalian, misal ingin sekali mempunyai nilai 100 dari pelajaran tertentu, maka teman-teman harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak murojaah agar mendapatkan nilai 100. Nah, ini salah satu contoh yang Ustadz berikan. Kemudian yang kedua, contohnya adalah ingin memiliki tubuh yang sehat sampai usia senja, usia tua. Anda harus memperhatikan yang Anda konsumsi dan rutin berolahraga. Kemudian, yang ketiga, kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2294. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang takdir kodo dan kodar. Bismillah. Haddatsana Abdul Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri haddatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Yang artinya, Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sebelum ia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, sehingga ia mengetahui bahwa apa saja yang ditetapkan akan menimpanya pasti tidak akan meleset darinya, dan apa saja yang ditetapkan meleset darinya pasti tidak akan menimpanya. Kemudian kita lanjutkan dari 4 hal yang tadi. Nah, yang kedua adalah ikhtiar. Nah, yang pertama takdir, yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah terus berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, berdoa agar dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam menerima pelajaran, dimudahkan dalam menghafal dan sebagainya. Ya, doanya mungkin salah satu doa yang sudah teman-teman ketahui seperti Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Nah, kemudian yang ketiga berdoa. Doa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hampir sama dengan kita berikhtiar kepada Allah. Dan terakhir adalah tawakal. Tawakal adalah ketetapan seorang hamba kepada Allah tanpa ketergantungan. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Keempat, menenangkan jiwa. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas apa itu pengertian takdir dan macam-macamnya. Kemudian Ustadz akan memberikan satu kisah yang sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kodo dan kodar. Ya, disimak dengan baik kisah tentang takdir seseorang.
ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik. Dodo tenang Dodo, tenang. Jangan lari. Dodo, kau mau kemana? Arah kamu salah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul lah. Dodo, Dodo, tunggu aku Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, Bu. Ini aku Syamil. Kamu Syamil. Bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rizkinya Dodo. Alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan penjelasan, yaitu materi tentang iman kepada qada dan qadar pada hari ini. Mungkin kita cukupkan saja pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.